kami Muhammad Bakri Natsir, alamat desa kami Desa Radian, Kecamatan Balesan dan Balesan Tanjung. Di mana kedatangan kami di sini adalah mewakili masyarakat Desa Radian yang punya kepemilikan lahan kebun yang ada di Balesan Tanjung. Dan kami sendiri punya hak kebun di Desa Balesan Tanjung. Yang pertama-tama, kami sebagai masyarakat tidak menginginkan adanya pertama-tama di antara kami bersaudara konflik sehingga korban nyawa. Itu yang kami tidak inginkan. Kenapa harus seperti itu terjadi? Sedangkan ini kami bersaudara, ya, artinya satu nenek. Kedua, yang perlu kami sarankan dengan Bapak, agar pemerintah Kabupaten Donggala itu memperhatikan kami punya lahan kebun. Yang ketiga, barangkali kami juga perlu diperhatikan dan dipeduli tentang masalah lautan. Yang ketiga, perlu pemerintah Kabupaten Donggala memperhatikan juga kami punya jalan transportasi agar anak-anak kami ke depan bisa kami sekolahkan. Itu barangkali keinginan kami. Berbicara masalah industri tambang, sama sekali kami tidak menginginkan dia masuk, karena dia pada prinsipnya merusak. Nah, saya bersyukur alhamdulillah ini hari saya bisa ketemu Bapak dari Dewan Kehutanan Nasional. Nah, yang di sini jadi pertanyaan kami, kenapa kok dari Dinas Kehutanan ada namanya Taman Nasional yang ada di Lontara? Saya punya lokasi juga di situ bersampingan dengan Taman Nasional ada di Mesa, ada lokasi saya. Nah, kenapa Dinas Kehutanan juga mengadakan sistem hutan lindung? Nah, kenapa persoalan tambang ini kok tidak dilindungi bumi yang ditempati berdomisili oleh masyarakat dan ditempati oleh sumber kehidupan masyarakat? Ini barangkali yang kami sarankan sehingga tidak ada tawar-menawar bagi kami masyarakat yang punya perkebunan di Balesan Tanjung untuk masuk internal. Karena sepanjang tinjauan kami dan analisis kami tidak ada pertambangan yang menguntungkan masyarakat. Contohnya Ebola, ada korban jiwa. Papua, Irian, terjadi korban jiwa. Sedangkan di kecamatan kami sudah korban, kami punya saudara, kami punya adik-adik. Nah, bagaimana yang ke depannya? Sedangkan belum terjadi atau sudah ada korban, apalagi nanti kalau sudah tahun ini beroperasi, saya tidak akan mungkin tidak terjadi pertumpahan. Nah, itu keinginan kami. Yang pertama-tama berbicara masalah keamanan, barangkali bagaimana Balesan Tanjung ini termasuk Desa Mali ini kembali aman, sejahtera, dan kekeluargaan kembali seperti semula. Itu barangkali harapan kami supaya Maluku ini kami mohon Bapak dari Dewan Kehutanan Nasional. Adapun yang pakai ini itu saya kira kami dari masyarakat tidak mengerti. Kalau berbicara masalah hutan lindung yang dipindahkan dan diacak-acak, nah itu saya kira Dinas Kehutanan mungkin ada kekeliruan persepsinya. Karena kenapa hutan dilindungi mau dijadikan kehancuran geografi. Jadi geografi itu ditanami untuk dilindungi kok kenapa mendesak ada masalah pertama ini barangkali ada kekeliruan persepsinya saja. Kedua, perlu Bapak ketahui dan Ibu ketahui, tahun 2004 kemarin saya sudah melihat
tentang keberadaan emas ya, yang ada di Pesan Tanjung. Saya lihat pada waktu itu di bawah daripada 350 meter kedalamannya. Jadi di bawah 350 meter kedalaman emas yang mau ditambang. Sedangkan pada waktu itu saya sudah katakan kalau tambang ini mau dibuka, jelasnya harus kita ambil titistan dari bawah danau, menggali itu gunung ke bawah. Nah kalau diganti di gunung ini tanjung ini melalui alat berat, saya akan terjadi liang masuk, artinya rongga masuk. Nah ini rongga masuk ke dalam 310 meter. Saya masih akan jadi permasalahan masa depan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini sudah logam, sudah menjadi liang, menjadi rongga di dalam. Ini kan jangka waktunya perusahaan ini hanya peminjam HGU-nya hanya 25 tahun. Ya. Hak guna usaha itu hanya 25 tahun. Nah, setelah dia tinggalkan, ini nanti di lubang ini yang dia masuki pasti akan meresap air dan dia menjadi tanah yang lembek. Nah, tanah yang lembek ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa balesan itu pada umumnya itu adalah rawan lupa, karena jam 5 hari Kamis, jam 5 pagi hari Kamis tahun 1968 maka terjadi gempa bumi pada waktu itu, sehingga desa Waden mengorbankan kurang lebih 400 jiwa. Hasil semburan daripada gempa bumi tadi itu ada mengakibatkan satu pulau di luar Mapaka. Jadi kalau ini sudah menjadi liang, menjadi lembek karena dasarnya tadi 350 meter ke bawah dan digali, mau tak mau ini dasar laut pasti akan tembus di atas laut dan di bawah sudah lubang galian. Jadi mau tak mau ini akan menjadi lembek di tanah, akan mau dan tak mau karena di situ ada kalau gempa sedikit goyang tanah pasti akan runtuh dan mengakibatkan tanah ini ambruk menjadi akan terjadi nantinya seperti yang kita berbuat. Jadi ini barangkali yang kami masyarakat Pesan Tanjung sebagian besar. Dan tidak semuanya 100%, sebagian besar Pesan Tanjung dan mereka tidak menerima seperti ini. Dimasukkan tambang di Pesan Tanjung. Itu barangkali kami punya pendapat, kami punya aspirasi, mohon kepada Bapak dan Ibu agar tolong kami masyarakat yang kecil. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.